Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nuris Nadi Bronto, biasa dipanggil Nuris. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Komunikasi. Untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah logika, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu term dan logical fallacy atau sesat pikir. Langsung aja kita mulai. Jadi dalam logika, term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi untuk menyampaikan suatu konsep atau pernyataan. Nah, jika terdiri dari satu kata itu dinamakan term sederhana. Kalau terdiri dari rangkaian kata atau lebih dari satu kata itu namanya term kompleks. Nah, contohnya adalah buku. Ini terdiri dari satu kata. Itu berarti masuknya ke dalam term sederhana. Kalau misalnya term kompleks, contohnya itu seperti buku karya ilmiah, buku cerpen, buku cerita rakyat. Nah, dalam logika terdapat berbagai jenis term. Contohnya, yang pertama ada term berdasarkan konotasi, yang kedua ada term berdasarkan denotasi, yang ketiga ada term berdasarkan predikamen, dan term berdasarkan predikabel. Langsung aja kita kupas. Macam term yang pertama yaitu adalah term berdasarkan konotasi. Konotasi di sini adalah makna keseluruhan atau isi pokok dari term tersebut. Term konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksud oleh sebuah term yang mencakup definisi konseptual atau pemahaman mendasar tentang ciri-ciri pokok yang melekat pada konsep tersebut. Contohnya, ibu. Nah, untuk term konotasinya itu maksudnya, ibu itu apa sih? Kita bisa menjelaskan tentang apa itu perannya, bahwa seorang ibu adalah figur pembimbing, dan merupakan sumber kasih sayang. Jadi term konotasi pada ibu ini tuh mencakup lebih dari sekedar definisi biologis sebagai wanita yang melahirkan seorang anak. Yang kedua adalah term berdasarkan denotasinya. Maksudnya merujuk pada makna literal, makna sebenarnya, atau makna kamus dari sebuah kata atau frasa. Artinya itu lebih objektif, yang dapat langsung dipahami tanpa adanya interpretasi atau penafsiran tambahan. Contoh term denotasi adalah, contohnya nih, rumah. Denotasinya adalah sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Nah, macam yang ketiga, berdasarkan predikamen atau kategori. Berdasarkan macam ini, caranya itu mengklasifikasikan term berdasarkan kategori fundamental keberadaan. Contohnya nih, substansi, kuantitas, kualitas, dan lain-lain. Term yang keempat ada menurut cara menerangkan sesuatu atau predikabel. Contoh mengklasifikasikan term ini itu berdasarkan hubungannya dengan subjek. Contohnya genus, jenis yang lebih umum yang mencakup spesies. Contohnya hewan adalah genus dari kucing. Kemudian spesies, jenis yang lebih khusus di bawah genus. Contohnya kucing adalah spesies dari genus hewan. Jadi teman-teman, dalam logika itu sebenarnya banyak banget makna-makna atau macam-macam dari bentuk-bentuk term. Jadi penjelasan tadi merupakan gambaran umum karena sebenarnya masih banyak lagi dan mungkin nggak akan cukup untuk menjelaskan lebih lanjut. Kemudian penjelasan yang kedua ada logical fallacy atau sesat pikir. Nah, sebenarnya sesat pikir itu apa sih? Oke, dalam logika ini terdapat suatu prinsip penalaran. Nah, kalau misalnya dilanggar, itu akan menjadi sesat pikir. Nah, sesat pikir di sini adalah kesalahan penalaran dalam membuat suatu argumen, sehingga menjadi tidak valid atau lemah secara logika. Meskipun ini terlihat memungkinkan secara psikologis. Sesat pikir ini seringkali memanfaatkan emosi, prasangka, atau informasi yang tidak relevan untuk mengelabui pendengar atau pembaca agar menerima kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Nah, ada beberapa pengelompokan dalam sesat pikir. Yang pertama ada sesat pikir formal, yang kedua ada sesat pikir verbal, dan ada sesat pikir material. Yang pertama, sesat pikir formal, yaitu bentuk argumennya tidak valid sehingga kesimpulan yang ditarik tidak mengikuti premis-premisnya secara logis. Contohnya adalah, semua binatang yang bisa terbang adalah binatang bersayap. Ini premis mayor. Elang adalah binatang yang bisa terbang. Premis minor. Jadi, binatang bersayap adalah elang. Penjelasannya itu kenapa semua X adalah Y, Z adalah X, jadi Y adalah Z. Bentuk ini tidak valid meskipun kedua premis benar, kesimpulannya tidak harus benar. Jadi ada banyak binatang bersayap selain elang. Yang kedua ada sesat pikir verbal. Terjadi karena adanya ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penggunaan kata-kata atau istilah dalam argumen. Satu kata atau frasa dapat memilih dari satu makna, dan perubahan makna ini dalam argumen menyebabkan kesimpulan yang salah. Contohnya, semua yang bisa terbang pasti bersayap, premis mayor. Perasaan ini bisa terbang, premis minor. Jadi, perasaan ini adalah pasti bersayap. Kesalahan terjadi karena menyamakan kedua makna yang berbeda ini. Jadi, menggunakan kata yang sama dengan makna yang berbeda dalam argumen yang sama. Yang ketiga, ada sesat pikir material, yaitu kesalahan penalaran terjadi pada isi materi premis-premis argumen, meskipun struktur atau bentuk logisnya mungkin benar. Salah satu atau kedua premis yang digunakan dalam argumen adalah salah atau tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi salah. Contohnya, semua binatang bersayap bisa terbang, premis mayor, salah secara material. Ayam adalah binatang bersayap, premis minor, benar secara material. Jadi, ayam bisa terbang. Karena salah satu premisnya salah, maka meskipun proses dedukasinya valid, kesimpulannya menjadi salah. Nah, untuk menghindari sesat pikir, yang pertama adalah pahami jenis-jenis sesat pikir, kemudian bersikap kritis dan skeptis, serta tetap mengikuti prinsip-prinsip penalaran. Oke, jadi segitu dulu penjelasan singkat dari saya. Kira-kira next mau ngebahas apa ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!